Pemirsa, langsung saja kita akan membahas bersama dengan Wakil Sekjen Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia yang merupakan Bapak Iksan Abdullah dan juga pendiri NII Crisis Center, Mas Ken Setiawan. Kita langsung ke Pak Iksan Abdullah. Tadi baru saja pertemuan antara Gubernur Jabar dan juga Menko Polhukam. Ada salah satu poin bahwa ini terindikasi mengarah ke pidana, tapi tidak dijelaskan secara terinci pasal-pasalnya apa saja. Mungkin dari MUI apakah masuk rekomendasi dugaan penistaan agama juga di sana, Pak Iksan Abdullah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal memang kami sudah menyampaikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini sudah cukup untuk dilakukan proses hukum, yaitu berupa pasal-pasal penghinaan dan penodaan agama serta Undang-Undang ITE, dan itu udah pasal 28 ya, dan itu sudah berulang kali kami sampaikan, termasuk di saat pertemuan dengan di Menko Polhukam, karena memang faktanya Panji Gumilang telah melakukan hal tersebut, ya, yaitu mengajarkan paham-paham yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini tentu saja harus mendapatkan ganjaran ya berupa hukum, dan kepada rekan Panji Gumilang terdahulu yang namanya Ahmad Musadek Ya. juga telah dihukum dengan hukuman 6 tahun penjara ketika dia mengajarkan paham yang menyimpang dengan Oke. organisasinya yang namanya Gavatar. Nah, saya kira ini ada korelasinya. Jadi apabila negara kemudian membiarkan dan tidak cepat bertindak, maka bibit-bibit penyemaian radikal, bibit penyimpangan keagamaan, praktek ibadah, dan bibit-bibit Oke. penyimpangan melawan negara, Ya. itu akan terjadi dan membesar. Oke. Dan ini sudah lama, Ya. ketika penemuan atau penelitian dari MUI di tahun 2002 sudah sangat jelas bahwa Mahat Al-Zaitun itu terafiliasi dengan gerakan Oke, Pak NII Ihsan. dan Iya. menyebarkan paham nyimpang. Oke, Pak Ihsan, sebelum Oleh kita sampai ke karenanya sana, ketika dia maaf saya harus potong dulu Pak Ihsan. Sebelum kita sampai ke sana, saya mau mendalami pernyataan Pak Ihsan. Tadi Pak Ihsan menyatakan bahwa ada dugaan ajaran menyimpang. Itu indikatornya apa saja Pak? Hasil dari investigasi tim MUI. Jawabannya nanti Pak Ihsan, kita jeda dulu. Kabar Petang kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Saya mau langsung lanjut ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, tadi saya ingin mendalami pernyataan Pak Ihsan yang mengatakan bahwa ada dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Bukti apa yang menguatkan hal itu? Singkat saja mungkin Pak Ihsan karena Ya, waktu kita terbatas. baik. Jadi ada 10 kriteria yang untuk mengukur bahwa Panji Gumilang telah menyebarkan paham menyimpang dalam agama Islam. Pertama adalah diantaranya ya, yang paling penting adalah mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah Oke. yang telah ditetapkan berdasarkan syariah, seperti haji tidak perlu dilakukan di tanah suci, tetapi cukup di Mahat Al-Zaitun. Nah, itu kemudian dia menafsirkan secara serampangan ya kitab suci Al-Qur'an, dan dia mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan firman Allah, tetapi Al-Qur'an adalah kalam Rasul atau sabda Rasul. Nah, Oke. ini jelas di dalam kriterium 10 hal yang diukur bahwa dia menyimpang adalah masuk, karena dia di dalam ucapannya yang telah kita ketahui, bisa kita unduh di dalam berbagai sosmed dan terverifikasi, karena dia tidak membantah, artinya tidak terbantahkan. Dia mengatakan bahwa haji tidak perlu dilakukan di tanah suci, ya kan? Nah, itu salah satu. Artinya bahwa kami sudah telah mendukung Oke. sekali ya apa yang disampaikan oleh Menteri Polhukam, Profesor Mahfud MD, bahwa ada, bukan dugaan lagi kalau bagi kami, ada satu tindakan hukum yang kategorinya masuk tindak Baik, pidana yang Pak harus Iksan. segera dilakukan proses hukum. Dan Baik, ini sifatnya tidak perlu menunggu aduan dari masyarakat, karena ini bukan delik aduan lagi, karena sudah eh, diunduh atau diunggah di pernyataan tersebut di sosmed ya, yang telah kami verifikasi, menurunkan tim baik bahkan Pak ke Iksan. Al-Zaitun juga tidak diterima, dan
ketika di Pemprov kemarin juga mereka menghindar dari tim kami dan tim kami tidak diperkenankan. Pandangan dari MUI artinya unsur pidana sudah terpenuhi ya Pak Iksan. Kita dengarkan dari Mas Ken Setiawan, ada pidana, ada administrasi untuk institusi YPI dan juga sosial ketertiban. Apakah ini memang senada dengan yang selama ini diusut oleh Krisis Center NI ini, Mas Ken Setiawan? Iya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Kiai betul. Jadi kami rencana Senin atau Selasa, kami kebetulan di Lampung masih banyak full kegiatan. Selesai langsung kami segera ke Mabes Polri melaporkan Panji Gumilang. Kalau kami sebenarnya banyak yang kita lakukan. Nanti kita bagi tugas. Pasal-pasal bahwa tadi kan juga mereka sudah menafsir semua sendiri. Mereka sholat dulu wajib, Mekah, ibadah haji nggak perlu ke Mekah, sudah ayu, dan dosa bisa ditebus. Saya kebetulan juga di samping bukti video kita juga ada buku cetakan mereka, hidden curriculum, yang ini nanti juga dijadikan alat bukti untuk mereka untuk tidak bisa mengelak kalau ini tulisan mereka. Jadi kasusnya penistaan dan penodaan agama, walaupun di samping nanti ada kasus-kasus pertanahan, kasus dana bos yang ditransfer ke rekening Panji Gumilang, tapi mungkin nanti kawan yang lain. Kalau saya fokus di 2 kasus itu. Ya, artinya tadi meyakini ada dugaan tindak pidana, tapi mungkin terakhir, Mas Ken singkat saja ya jawabannya ya. Kita kan tahu sebetulnya kontroversi mengenai Al Zaitun ini kan sudah lama Mas Ken ya. Catatan saya ini dari tahun 2000 loh Mas Ken. Apa yang membedakan kasus saat ini dengan tahun 2000? Secara signifikan ada nggak perbedaan itu? Perbedaannya sekarang pejabat sudah monitor, kalau dulu kan kita merasa sendiri ya. Kita juga merasa bahwa ini kok nggak ada yang peduli gitu kan. Sekarang saya rasa semua sudah aware, walaupun banyak masyarakat menduga ya ada dukungan dari oknum-oknum tokoh tertentu, tapi saya rasa tidak ada yang kebal hukum. Semua ketika ini sudah satu suara, apalagi memang pasal-pasalnya sudah dia mengarah dan terbukti ya nanti akan diproses hukum dengan hukum yang berlaku. Terima kasih banyak Mas Ken Setiawan dan juga Pak Iksan Abdullah sudah bergabung di Kabar Petang.